Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Melalui berbagai proyek pembangunan, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas yang mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, sehingga masyarakat Papua dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Bayangin aja, dulu pisah dari Indonesia karena mau mandiri, sekarang malah ngerasa ketinggalan. Yap, kabarnya Timor Leste mulai mikir ulang waktu lihat Papua yang dulunya sama-sama terpinggirkan, sekarang berkembang gila-gilaan. Jalan dibangun, jembatan dibuka, bandara diperbesar. Wajar aja sih kalau tetangga jadi kepikiran, apa jangan-jangan dulu kita salah langkah ya? Papua selama bertahun-tahun identik dengan keterbelakangan, akses sulit, dan minim perhatian. Tapi sekarang, cerita itu mulai berubah total. Pemerintah Indonesia, lewat berbagai program percepatan pembangunan, gencar membangun infrastruktur dari pesisir sampai pedalaman. Proyek Jalan Trans Papua udah tembus ribuan kilometer, dan banyak kawasan yang dulunya gelap kini punya listrik dan akses komunikasi yang lebih stabil. Di sisi lain, Timor Leste yang memisahkan diri pada akhir tahun 90-an dengan harapan besar jadi negara mandiri, justru dihadapkan dengan realita yang nggak semanis ekspektasi. Banyak proyek infrastruktur mandek, ekonomi jalan di tempat, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri masih tinggi. Kondisi ini bikin sebagian rakyat dan pengamat di Timor Leste mulai ngelirik ke barat, ngelihat perkembangan Papua dan merasa ada yang mereka lewatkan. Papua kini jadi wajah baru pembangunan Indonesia di wilayah timur. Dari proyek jalan, pelabuhan, hingga bandara dan rumah sakit dibangun dalam waktu singkat. Semua itu bukan cuma soal pembangunan fisik, tapi juga bentuk perhatian negara ke wilayah yang selama ini dianggap tertinggal. Dampaknya kerasa banget dari sektor ekonomi rakyat, pendidikan, sampai mobilitas jadi lebih gampang. Nah, bandingin sama Timor Leste yang meski lebih kecil, belum mampu punya pembangunan seimbang. Mereka punya sumber daya, tapi minim infrastruktur. Lalu muncul deh rasa, kok bisa ya Papua yang dulu bareng kita, sekarang jauh lebih maju? Wajar sih kalau akhirnya muncul bisik-bisik penyesalan dari sebagian masyarakat mereka. Salah satu pemicunya adalah kunjungan beberapa tokoh regional dan pemimpin masyarakat Timor Leste ke Papua. Mereka terkejut lihat wajah baru Papua. Wah, ini bukan Papua yang dulu lagi, komentar salah satu tokoh adat Timor Leste yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Wajah Papua sekarang modern, aktif, dan berkembang cepat. Bahkan, media-media lokal di Timor Leste mulai sering membahas soal keberhasilan Indonesia dalam membangun Papua. Dari pelabuhan baru di Sorong sampai jalan Trans Papua di Pegunungan Bintang, semua jadi sorotan. Mereka sadar bahwa selama ini terlalu meremehkan potensi pembangunan di wilayah timur Indonesia. Momen lain yang bikin heboh adalah ketika beberapa mahasiswa Timor Leste yang kuliah di Indonesia ikutan membandingkan. Mereka bikin konten tentang betapa modern dan majunya Papua sekarang. Video-video itu viral dan memicu diskusi di dalam negeri Timor Leste sendiri. Banyak dari mereka yang mulai buka suara, apa kita bisa secepat ini kalau tetap bareng Indonesia? Melalui berbagai proyek pembangunan, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas yang mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, sehingga masyarakat Papua dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya, pembangunan gedung Papua Youth Creative Hub yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi anak muda Papua. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti Universitas Internasional Papua juga dibangun untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Di bidang kesehatan, pemerintah telah membangun sejumlah rumah sakit modern, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Jayapura, yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan yang bikin makin panas, muncul pernyataan dari salah satu ex-pejabat di Timor Leste, yang bilang bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya di Papua, patut ditiru. Kita harus belajar dari Papua, katanya. Mungkin dulu mereka nyangka Papua bakal tetap tertinggal, malah sekarang jadi salah satu wilayah dengan lonjakan pembangunan paling cepat.
Secara geopolitik, kondisi ini tentu menguntungkan Indonesia. Wilayah perbatasan jadi lebih kuat secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur bukan cuma soal jalan dan jembatan, tapi juga membentuk rasa memiliki masyarakat terhadap negara. Indonesia pinter mainin kartu Papua untuk memperkuat posisi di kawasan Pasifik Selatan. Sementara buat Timor Leste, ini jadi semacam tamparan halus. Dengan ketergantungan pada bantuan asing dan keterbatasan dalam pembangunan, mereka harus menghadapi kenyataan kalau adik tetangga yang dulu dianggap lemah, sekarang justru makin melesat. Ini jelas berdampak ke stabilitas domestik mereka juga, terutama dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Secara ekonomi, Papua jadi wilayah strategis. Potensi sumber daya alam besar, infrastruktur dibangun, logistik makin lancar. Sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata mulai menggeliat. Bandingkan dengan Timor Leste yang masih tergantung ekspor 1-2 komoditas saja. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kesenjangan antar negara bisa makin jauh. Dari perspektif kerjasama regional, Indonesia makin kuat daya tawarnya. Posisi Papua yang berkembang bisa jadi pintu masuk buat hubungan lebih luas ke negara Pasifik lainnya. Indonesia bisa mainkan peran sebagai poros maritim yang kuat dan makin diperhitungkan oleh negara-negara tetangga. Buat Indonesia, ini jadi contoh nyata bahwa membangun dari pinggiran bukan cuma janji politik, tapi beneran bisa diwujudkan. Papua bukan lagi cerita sedih, tapi jadi bukti konkret pembangunan merata. Negara lain yang tadinya skeptis, sekarang mulai ngelirik cara Indonesia memperkuat daerah perbatasan dan wilayah terpencil. Dunia internasional termasuk Australia mulai ngerasa efeknya juga. Dengan Papua yang makin stabil dan modern, pengaruh Indonesia di Pasifik jadi makin kuat. Ini bikin beberapa negara barat yang selama ini punya pengaruh di Timor Leste mulai deg-degan, takut kehilangan cengkeramannya di kawasan ini. Bahkan beberapa organisasi internasional mulai memuji pendekatan Indonesia dalam membangun Papua dari human development sampai infrastruktur. Ini jadi semacam benchmark baru buat negara berkembang lainnya. Gimana caranya memperkuat wilayah tertinggal tanpa terlalu tergantung pada utang luar negeri. Dampaknya buat Timor Leste, tentu mereka makin melek dan waspada. Masyarakat mulai menuntut pemerintah mereka buat niru langkah-langkah Indonesia. Bahkan ada dorongan kuat buat kerjasama lebih intensif lagi dengan Indonesia. Siapa sangka Papua yang dulu dianggap beban, sekarang malah jadi panutan? Kedepannya, kalau Indonesia konsisten, Papua bisa jadi model pembangunan kawasan timur terbaik se-Asia Tenggara. Pemerintah tinggal pastikan pembangunan bukan cuma soal fisik, tapi juga SDM dan kualitas hidup rakyatnya. Dengan begitu, dampaknya bakal lebih tahan lama dan berkelanjutan. Timor Leste mungkin akan makin sering ngajak kerjasama, mungkin juga bakal lebih terbuka untuk belajar dari Indonesia. Bukan nggak mungkin, kedepannya akan ada lebih banyak proyek lintas perbatasan antara Papua dan Timor Leste. Kerjasama ekonomi, budaya, bahkan pendidikan bisa dibuka lebih luas. Australia, yang selama ini jadi pemain besar di kawasan, kemungkinan bakal berusaha mempertahankan pengaruhnya. Tapi dengan Indonesia makin kuat, mereka juga harus mulai kompromi. Posisi Indonesia di peta Pasifik bisa jadi makin strategis, apalagi kalau Papua terus dibenahi dengan pendekatan yang manusiawi. Dan siapa tahu, kisah penyesalan Timor Leste ini bisa jadi inspirasi buat negara lain yang pernah menyepelekan pembangunan wilayah tertinggal. Bahwa dengan komitmen serius, daerah manapun bisa jadi maju, bahkan lebih cepat dari yang kita kira. Jadi bro, kalau ada yang bilang dulu Papua itu cuma hutan belantara dan konflik, sekarang bisa loh kita jawab dengan bukti nyata. Dari jalan aspal, bandara keren, sampai sekolah dan rumah sakit yang makin lengkap, Papua berubah total. Dan perubahan ini bikin tetangga jadi mikir, loh kok kita malah ketinggalan ya? Timor Leste bisa jadi contoh bahwa keputusan politik besar harus dibarengi strategi pembangunan yang matang. Kalau enggak, ya akhirnya cuma nyesel dan ketinggalan. Tapi yang penting, ini jadi momen bagus buat buka lembaran baru. Kerja sama lebih erat, bukan saling nyalahin masa lalu.
Kalau kamu bangga dengan pembangunan Papua dan yakin Indonesia bisa terus melaju, tulis di komentar, Papua Bangkit, Indonesia Maju. Jangan lupa like, share ke grup temen nongkrong kamu, dan subscribe channel ini buat update terkini yang nggak cuma informatif, tapi juga bikin mikir.